Citana, kembali bersama saya Dr. Ana. Nah, saya nih habis workshop pelatihan di Jogja. Jadi ada acara pertemuan ilmiah tahunan dan salah satu workshopnya itu adalah manajemen infeksi daerah operasi. Ganti-gantian nih saya sama Dr. Hairil dan Dr. Tri. Karena untuk perkembangan pelayanan kedokteran, kita sebagai seorang dokter juga harus untuk update keilmuan. Nah, workshop pelatihan yang kita ikutin ini adalah tentang manajemen infeksi daerah operasi. Nah, saya sih lagi belajar banyak nih, soalnya ternyata infeksi daerah operasi itu faktor risikonya bukan hanya masalah dari pengobatan, tapi bagaimana kita juga harus mengerti bagaimana cara merawat luka operasi. Kita tuh sering ya menganggap bahwa kalau masalah pada saat dilakukan operasi hanya pada saat masalah di dalam tindakan operasinya saja. Padahal sebagai pasien dan sebagai dokter, kita juga harus rajin untuk merawat luka operasi. Seperti biasa, saya selalu mengajak teman-teman cerita anak untuk selalu berkonsultasi dengan teman-teman nakes dan dengan dokter untuk perawatan luka operasi. Luka operasi itu kan tidak semudah merawat daerah kewanitaan. Walaupun saya nggak bisa juga bilang merawat daerah kewanitaan itu sepele ya, tapi untuk luka operasi kita juga harus ada perawatan yang khusus. Perawatan yang khusus pertama ya teman-teman sebaiknya kalau sudah operasi usahakan bertemu dengan dokter ataupun dokter spesialisnya. Walaupun saya yakin teman-teman bidan juga bisa mengerjakan, tapi sebaiknya ada konsultasi sekali bersama dengan dokternya. Yang kedua, kebersihannya. Teman-teman harus tahu bahwa daerah perut itu memang daerah yang harusnya bersih, walaupun tetap aja ya namanya kita bersih, ada kontaminasi juga kan. Nah, makanya disarankan kita harus tanya kapan sebenarnya kita bisa lakukan mandi, terus bagaimana cara merawat luka. Tapi itu tergantung bagaimana kulit teman-teman juga. Apabila ada alergi pada betadin, ya jangan dipaksakan untuk memakai betadin. Nah, teman-teman tahu nggak sebenarnya kalau kita mau melakukan tindakan operasi, teman-teman juga harus mandi dulu sebelum operasi supaya keadaan badannya itu bersih. Saya juga penyembuhan luka operasi juga tergantung dari nutrisi yang kita makan. Kalau kita kurang makan protein, kalau kita malas makan karbohidrat, kita nggak makan sayur-sayuran, nggak minum suplemen dari dokter, maka penyembuhan lukanya pasti lebih lama. Jadi harus laten sebenarnya kalau kita punya luka di bagian perut atau luka operasi sesar. Dan terlepas dari itu semua, perawatan masa nifas itu juga harus dijalankan. Apalagi pada orang-orang yang indikasi operasinya ada tekanan darah tinggi. Jadi teman-teman harus kontrol tensinya. Mungkin ada pemeriksaan darah yang harus dilakukan yang memang diperlukan untuk mempercepat penyembuhan luka operasi. Jadi tetap semangat ya, dan tetap berkonsultasi dengan dokter, walaupun dokter spesialisnya, konsultasi dengan bidan, tolong cari bidannya, bagaimana cara merawat luka operasi, sehingga teman-teman bisa terhindar dari infeksi daerah operasi. Oh iya, saya ingetin lagi nih, ya teman-teman cerita anak, jangan taburkan luka operasi itu dengan ramuan-ramuan ya. Nah itu sebaiknya tidak dilakukan lagi, karena itu justru akan membuat infeksi di daerah operasi semakin parah. Yang paling menarik nih, ternyata ada pembahasan juga karena madu ternyata bisa dipakai untuk penyembuhan luka operasi. Tapi sekali lagi, sebaiknya teman-teman berkonsultasi dahulu dengan dokter maupun dokter spesialisnya. Ketemu di Bima ya teman-teman, di Bima. Sekarang saya gantian karena saya harus balik ke Bima, harus jadi single fighter lagi di Bima. Karena Dr. Hairil dan Dr. Tri harus gantian ke Jogja untuk mengembangkan ilmu kedokteran, terutama bagian kebidanan. Dan semoga bermanfaat untuk pelayanan ke masyarakat di Bima. Tetap semangat, tetap menyebarkan konten yang positif di channel YouTube Cerita Anak. See you.